Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Firdansal Barado dengan NPM 1817051072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas KNIME. Sebelum itu, untuk tugasnya itu pertama, jelaskan instalasi environment tools dan settingan awal KNIME. Pertama, cara install itu masuk ke website ini, atau untuk pengguna Windows juga bisa lewat sini langsung. Dia akan diarahkan tempat situs untuk downloadnya. Entah, tidak tahu kenapa ini websitenya mungkin banyak yang mengunjungi website ini, jadi servernya lambat, atau mungkin jaringan HP saya yang lambat, apa mungkin servernya sibuk, kurang tahu juga. Bisa langsung cepat saja. Bisa download sini. Setelah di download itu setelah di download nanti akan muncul lampiran ini. Jika download yang bentuk installer, ikuti perintahnya. Setelah menjalankannya, tampilannya seperti ini. Untuk tugas proyek ini mungkin bisa nanti dibahasnya. Sekarang tampilannya akan seperti ini nanti. Kalau untuk registernya, sebenarnya tidak harus untuk register, kecuali kalau mungkin ingin mengupload workflow-nya tugas proyek kita ini ke website KNIME, itu mungkin harus membuat akun. Pertama yang dilakukan itu membuat ini. Sebelum itu kita lanjut ke itunya. Untuk environment tools dan settingan awalnya, di sini untuk awalnya sebenarnya karena masih basicnya itu, jadi beberapa yang ini udah terinstall sendiri di KNIME ini, tapi ada beberapa yang mungkin kurang. Di sini saya mau nambah install itu. Yang saya install itu pertama ada Keras ini, Deep Learning. Kalau misalkan bisa terlihat di sini ada warnanya kan abu-abu. Kalau abu-abu berarti udah terinstall. Kalau yang masih ada biru ini warna gini, tandanya belum. Kita download Deep Learning Keras. Habis itu satunya lagi, kalau nggak salah, lupa juga. Pokoknya yang penting, untuk kalau misalkan ingin menambahkan ekstensi yang lain, pertama klik file, terus install KNIME extension. Mungkin yang satunya lagi sebenarnya ada namanya untuk image processing. Untuk image processing, tapi saya lupa nama node-nya, nama extension-nya. Terus untuk settingan awalnya masih tidak ada perbedaan, masih yang default. Lalu untuk yang pengaturan itu sebenarnya di bagian preference ini, terutama di bagian ini udah KNIME terus Python Deep Learning. Nah, di sini kan awalnya itu di defaultnya itu di bagian ini yang tombol nyala, use configuration from the Python preference page. Nah, di sini saya ganti ke special deep learning configuration. Nah, di sini sebenarnya saya masih coba cari cara supaya di downgrade ini Pythonnya, TensorFlow-nya ini
Cuman sampai sekarang masih bingung bagaimana caranya. Jadi sampai sekarang sebenarnya bukan codingannya, algoritma sebenarnya ada untuk yang tugas proyeknya, tapi sayangnya tidak bisa dijalankan karena ada kendala ini. Harap dimaklumi. Berharapnya sebenarnya dibantu caranya supaya mengatasi masalah ini. Saya berharap dari mungkin kawan-kawan yang nonton itu mungkin Pak Rosi selaku dosen. Ini tugas proyeknya. Ini tampilan tugas proyeknya. Saya lihat ini dulu. Nah, di sini data dari UC atau Kaggle. Cari datanya itu, data yang saya ambil itu dari kalau tidak salah namanya oh ya ini. Sebenarnya saya mencoba ini, hanya saja mungkin kena seperti tadi kendala TensorFlow-nya itu, jadi karena masih kebingungan juga sampai sekarang saya tidak bisa melakukan prosesnya itu atau analisisnya. Di sini data yang saya gunakan itu deep learning challenge identify the dense form, di mana ada totalnya itu, total datanya ada di sini 523, ada 3 kolom. Ini 3 kolom ini pada data kalau tidak salah pada data train ya, kalau data train, sedangkan data testnya itu ya ini data trainnya ada 3 kolom. Ya sebenarnya sih kalau di formatnya kan ada, kalau urutannya angka, terus image, target, maka 3 kolom. Oh ya, ini totalnya sama ini ya. Mungkin ini ditotalin sama trainnya, ditotalin jadi 3 kolom. Terus ininya gambarnya yang bagian train ada 364, 156 untuk yang bagian tes. Totalnya 523 file. Untuk pengerjaannya di sini ada beberapa yang tunggu, coba perkecil sedikit. Kekecilan. Sekiranya mungkin ini udah nampil semua sepertinya. Mungkin masih ada yang masalah di bagian sininya, karena sebenarnya pas di execute ini dia mana ya terakhir prosesnya ya, bagian ini versinya kurang sesuai, karena kalau dari itunya kenaimnya itu TensorFlow-nya harus TensorFlow versi yang 2, sedangkan itunya versi 3 yang sudah saya install, jadi tidak bisa. Tapi saya akan coba menjelaskan lagi, ini tugas proyeknya, saya harap mohon dimaklumi sekali lagi. Pertama di sini saya mendekompres filenya. Filenya itu saya ubah. Pertama saya ubah dulu ke dalam bentuk file zip ini. Coba ubah dalam bentuk file zip, terus setelah itu ini udah dekompres. Datanya itu yang data tersebut di auto format jadi path, lalu diubah menjadi string nama file masing-masing itu. Setelah itu dibuat tabel menggunakan image reader.
image reader ini ya harus download, ada ekstensi, ada nama ekstensi cuman lupa ya, soalnya saya tidak bisa melihat ekstensi di sini apa aja. Langsung cepat saja, nggak perlu buang waktu. Di sini tampilannya itu seperti ini ya, mungkin karena mungkin lebih kecil, tapi kalau diklik seperti ini dibuat lebih kecil ukurannya, mungkin bisa sih dipergede, tapi ya sekira seperti itu. Lalu CSV reader, nah di sini CSV ini pertama yang di bagian ini ada dua CSV reader sama image reader ini. Kalau yang image reader ini sebenarnya bedanya ini bentuk tabel, ini masih tanpa tabel. Dia untuk bantu di sini untuk bantu bagian tes. Ini untuk yang data tes, sedangkan yang ini untuk data train. Bisa lihat dari konfigurnya itu. Nah, di sini train CSV. Lalu ini tampilan itunya, tabel atau data CSV-nya. Ya, seperti ini. Hanya ditampilkan ya, sekira seperti itu. Kalau sini sudah. Kalau yang ini merupakan data tes. Di sini CSV, yang di sini data tes CSV. Ya. Sekitar ada 155 atau 156, tidak salah. Bukan. Ini untuk yang bagian image, mungkin belum di execute kayaknya. Oke, selagi itu di execute nanti tampilan. Nah, di sini untuk udah di buat CSV sama image reader ini, di sini saya mau atur supaya data CSV sama data image-nya itu yang karena mereka kan datanya terpisah. Nah, di sini saya menggunakan kolom appender untuk membuat itunya tersusun. Lebih tepatnya itu kayak saling terhubung ya, data CSV ini dengan data image reader ini. Hasilnya tampilannya seperti ini hasilnya, dimana dibuat kayak semacam hasil appender ini kayak nambah kolom setelah dari hasil dari gabungan data CSV dengan data image reader yang ini. Nah, di sini udah tampil. Nah, ini untuk yang data tes. Ayo, perlu diingatkan lagi untuk tujuan datanya ini, yaitu mengidentifikasi dan satu tarian India ini berdasarkan form itu, bentuk atau posisinya, atau ya posisi tubuh dari lakukannya, atau mungkin pakaian semacamnya seperti itu. Cara kerja seperti itu. Terus setelah dibentuk atau disusun dengan kolom appender ini, di sini menggunakan image calculator. Alasannya itu dia mengubah data pixel di sini itu diubah dalam bentuk float type, yang kemudian nanti dihubungkan ke create collection ini. Ya, di create collection column ini supaya bisa data collection ini bisa masuk ke dalam Keras Network Learner. Keras Network Learner ini sama Keras Network Executor serta yang ini di atas ini juga, ini semuanya harus
harus diinstal dulu extensionnya yang nama tadi Keras Knaim Deep Learning Keras Integration kalau tidak salah namanya seperti itu. Ini untuk di sini untuk proses ininya, untuk pengaturannya apa itu namanya, dalam supaya kayak semacam proses learning itu dapat deep learningnya menggunakan ini. Pertama ada bagian input layernya, dimana dalam shape ini ini ukuran yang gambar tadi 28281. Ini juga terus kernel size nya 3, slide nya 11, deletion rate nya 2, lalu activation tadi fungsinya menggunakan relu, lalu max pooling yang pool size nya 22, stretch nya 22 juga. Lalu di sini ada cross flatten layer, ini pengaturannya tetap tidak ada ini yang diubah sama sekali. Nah, di sini menggunakan relu, terus unitnya di sini saya tulisnya 100, sedangkan di bagian yang ini dia softmax dengan unitnya itu 10. Lalu ya sebenarnya ini yang sebenarnya masih masalah di sini, karena ya bagaimanapun juga saya masih kurang paham juga tentang aplikasi ini, cara penggunaan Knaim-nya. Di sini prosesnya mungkin datanya hanya data tertentu atau memang kurang tahu. Tapi setelah prosesnya ini Keras Network Linear ini, kalau misalkan berhasil, nanti ini disambungkan ke sini, terus data yang tes tadi dari column appender disesuaikan posisi setelah digabungkan ya, CSV image ini digabungkan jadi satu kolom, terus diubah dalam float type, lalu dimasukkan sini, di execute. Lalu setelah nanti diprediksi, di sini akan muncul hasil skornya itu. Nah, di sini skor nanti sebenarnya akan menampilkan kalau tidak salah itu dia akan menampilkan apa nama itu ya, kalau tidak salah itu ya, kayak masing-masing apa namanya itu, kayak berdasarkan nama sih sebenarnya. Nama kan kalau pada train itu pada data train itu terdapat 2 kalau di itunya sebenarnya, karena 3 yang itunya indeks, jadi saya anggap tidak dihitung dulu, karena dia ada 2 data train itu. Coba ya, data trainnya sini ada 2, image sama target. Nah, targetnya ini, di sini targetnya itu akan nampil di skor kalau tidak salah. Nanti targetnya itu bukan, nanti data tes atau data tesnya itu akan ditampilkan di scorer, terus ditampilkan apa namanya itu, nama tariannya itu bukan ya, tampilin nama itunya, cuman dari hasil prosesnya ini dulu. Gimana ya kalau kata-katanya itu, ya intinya datanya itu setelah udah learning ini di execute, nanti data tesnya itu menampilkan gambar serta nama tariannya itu berdasarkan dari proses ini, berdasarkan dari proses network linear ini.
Kalau tidak salah nama yang diambilnya itu hanya data targetnya saja kalau nggak salah. Ya bukan target sebenarnya yang diproses ini sebenarnya targetnya itu data targetnya diambil ini. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya itu misalkan yang gambarnya gambar ini apa ke berapa, terus di sebelahnya itu ada tulisannya itu tariannya ini sekiranya seperti itu. Nah, tapi karena mungkin masih ini juga sih masih ya tidak ya sekiranya seperti itu. Untuk tugas ini ya, semua saya harapnya sih saya harap ada mungkin komentar atau mungkin saran atau mungkin cara memperbaiki ini errornya ini, atau mungkin ada alternatif lain cara untuk downgrade TensorFlow. Soalnya kalau berdasarkan yang saya dapat itu kalau misalkan pindah dari 3 ke 2 itu kalau tidak salah tidak bisa tuh, ada kendala itu lah. Kalau misalkan masih dalam satu versi 2, misalkan versi 2.5 atau 2.6 masih bisa di downgrade. Kalau 3 katanya mungkin tidak bisa. Jadi saya harapnya untuk ini minta saran cara untuk mengatasinya. Sekian presentasi dari tugas saya. Apabila ada salah kata atau mungkin kesan kata-kata yang mungkin mengundur, saya mohon maaf karena saya masih kurang pengalaman dalam penggunaan aplikasi Nime ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.